أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Selamat berjumpa kembali para siswa ataupun para santri Banin dan Banat di kelas 6 KMI di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di sesi yang ke-11. Itu masih kita membahas bab nikah, dan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pembagian tolak ya menurut kitab Minhajul Muslim. Silahkan dibuka kitabnya halaman 315. Sebenarnya di sini ada banyak ya yang harus kita bahas ya. Jumlah tolak itu ada sampai 11 ya, 11 macam. Tapi tidak akan semuanya kita bahas ya. Kita bahas yang penting-pentingnya saja ya, yang sangat penting maksudnya ya. Karena yang lain juga penting itu. Kita bahas yang sangat urgent pada kesempatan kali ini, yaitu dari mulai nomor 3, 4, 5 dan 6. Jadi hanya akan ada 4 macam talak yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita buka dulu ya majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka kitabnya halaman 315 ya. Asalis yang ketiga, at-tolakul bain, tolak bain. Bahwa tolak bain itu adalah alladzi la yamliku, yang tidak memiliki, al-mutoliku, laki-laki yang menolak, ma'ahu beserta tolak tersebut, hak korrojaati, hak merujuk kembali istrinya. Pabi mujarrodi wukuihi, dan karena sebab terjadinya tolak tersebut, yasbahu maka jadi al-mutoliku, orang-orang yang ataupun suami yang mentolak, kakhotibin seperti orang yang menghitbah, min sairil khutob dari penghitbah-penghitbah yang lain. Wa insya'at, dan jika berkehendak si al-mutolakotu, wanita yang ditolak, qabilathu, dia bisa menerimanya, bimahrin wa akdin, dengan mahar yang baru, wa akdin, dan akad yang baru. Wa insya'at, dan jika dia berkehendak rofaidothu, maka dia boleh menolak ya kepada suaminya tersebut yang ketika melamar lagi. Wa yaqa'u, dan terjadi ya atolaku tolak bainan, yaitu tolak bain fi khamsi suwarin, dalam 5 macam. Jadi yang pertama ya, tolak itu adalah tolak bain ya. Tolak bain adalah tolak yang tidak memiliki hak rujuk. Jadi dengan tolak ini kedudukan mantan suami sama dengan laki-laki lain. Sama, jadi ajnabi semuanya ya dengan laki-laki lain ya. Nah ini jika dia mau kembali kepada mantan istrinya gitu kan, maka dia boleh mengajukan hitbah. Jadi nggak bisa langsung kembali gitu kan, boleh mengajukan hitbah. Jika wanita tersebut menerima, maka bisa menikah gitu kan dengan akad dan mahar yang baru. Tapi jika wanitanya menolak ya boleh-boleh juga menolak gitu kan, kalau mau kembali lagi. Maksudnya kembali lagi itu ya ketika si istrinya sudah habis masa iddah, dia mau menikah lagi. Berbeda ya, kalau belum habis masa iddah ya itu namanya ngerujuk ya, bukan menikah lagi. Dilanjut ya. Wa yaqau atolaku bainan fi khamsi suwarin ya, dan terjadi tolak itu bain dalam 5 kasus ya, dalam 5 makna ya. Pertama, ayutolikuha tolakon rojian, bahwa suami itu mentolak istrinya tolakon rojian dengan tolak roji'i, sumaya trukaha, kemudian membiarkannya. Ini pala yuroji'uha, dia itu tidak merujuknya suami itu hatatan kodia, sehingga habis iddatuha, iddahnya si istri. Patabinu, maka jadi gitu kan istri tersebut anhu dari suami, patabinu, maka jadi tolak bain istri tersebut anhu dari suami, bimujarrodi inkidoi iddatiha, karena masa iddahnya telah habis itu kan. Jadi tolak ada 5 ya. Di sini tolak bain itu ada 5
hal yang menjadikan tolak bain, di mana 5 hal itu dibagi 2, yang 4 adalah bain sugro, sedangkan yang 1 bain kubro. Bain sugro itu adalah bain yang bisa dirujuk kembali tanpa syarat, dinikahi kembali tanpa syarat, sedangkan bain kubro bisa dinikahi kembali tapi ada syarat. Yang pertama yaitu yang di antara ya 5 itu ya, ketika suami menjatuhkan tolak roji. Tolak roji itu adalah tolak 1 atau 2, belum 3, tapi suami tidak merujuk kembali sampai habis masa idahnya. Nah, suami itu tidak merujuk kembali sampai habis masa idahnya. Ketika masa idah sampai habis masa idah, maka ketika mau bersatu lagi dengan istrinya gitu kan, lama banget mikirnya, misalnya 5 bulan baru kepikiran, gak enak tuh punya istri, atau sayang juga dia punya anak kok dibiarin begitu saja gitu kan. Maka ya dia kembali kepada istrinya. Mau kembali maka harus dengan akad yang baru. Itu juga kalau istrinya mau. Kalau nggak mau ya wayahna, kata orang Sunda ya. Terus yang B, ayutolikuha ya, suami itu menolak istri alamalin dengan kompensasi harta ya, tudafiuhu yang menyerahkan si wanita kepada suami mukholaatan sebagai khulu atau pengganti. Ini yang kedua ya, suami istri yang berpisah karena khulu. Khulu itu ketika istri, maksudnya kan yang disebut khulu itu istri mengajukan tolak ke pengadilan, kemudian kata suami bolehlah gitu kan, akan dijatuhkan talak, tetapi harus membayar, misalnya satu tolak harganya 2 juta atau 10 juta. Si istri kemudian sanggup membayar, maka dengan kesanggupan istri membayar, ketika istri membayar maka jatuh tolak. Itu disebutnya khulu ya. Ini yang berpisah karena khulu, di mana istri menjadi wanita yang tertolak karena membayar sejumlah uang kepada suami untuk mendapatkan tolak dari suami. Gitu kan. Untuk mendapatkan tolak dari suami, si istri membayar karena dihargakan gitu, dirupiahkan tolaknya itu sama suami gitu kan. Boleh gitu kan, kamu mau ditolak jadi tolak kalau kamu mau bayar sekian gitu kan. Tadinya sih nggak sungguh-sungguh misalnya suami itu, walaupun nggak sungguh-sungguh ya, kalau istri sanggup membayar berarti istri itu tertolak, tapi dengan khulu ya. Tadi khulu itu udah dipahami ya, bukan khulu dalam bahasa Sunda ya. J yang ketiga, ayutolikuha ya, yang menolak kepada keduanya al-hakamani, 2 hakim ataupun 2 wakil, indama yaroyani gitu. Ketika keduanya berpendapat anna tolako, sungguhnya tolak aslahu itu lebih manfaat minal ibqoi ala zawaj, ketimbang melanjutkan pernikahan. Ini yang ketiga, orang yang dipisahkan oleh 2 orang yang mewakili ketika istrinya nusuz ya. Tahapannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Kemarin kan begitu udah dijelaskan. Jadi ketika istri nusuz maka suami harus memberikan nasihat, menasehatinya. Kalau dinasehati saja tidak mampu ataupun tidak mental, tidak mempan gitu kan, maka si istrinya harus dihujur ya. Jangan diajak ngomong lah, dibiarin aja gitu kan. Dicuekin gitu maksudnya kan. Kalau dicuekin juga masih begitu, maka si istrinya boleh dipukul. Tapi tadi kemarin itu ada syarat pukulannya goiru mubarihin, yang tidak menyebabkan luka gitu kan, dan juga bukan mukul di wajah ataupun di alat-alat vital lainnya, maaf seperti di dada misalnya kan. Itu lumayan gitu kan, kalau kena ulu hati sakit juga. Itu kan bisa menyebabkan kematian bahkan. Itu nggak boleh kalau seperti itu gitu. Nah ini kalau misalnya sudah dipukul juga tidak mempan, maka kan kemarin itu boleh salah satu pihak, dua-duanya pihak dari suami dari istri gitu kan, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha itu kan. Kemudian mereka itu berdua mengajukan wali, kemudian wali berembuk, dan ketika wali berembuk dan hasil rembukan wali itu misalnya hakim itu hasil rembukannya mengatakan bahwa lebih baik berpisah, maka ketika berpisah gitu kan disebutnya adalah tolak bain. Tolak bain tidak bisa dirujuk kembali. Itu yang C ya. Adapun yang D, ayutolikuha, menolak suami kepada istri qobla dukhul, sebelum menggauli biha kepada istri tersebut. Idil mutolakotu, karena sesungguhnya perempuan yang ditolak qobla dukhuli sebelum duhula iddata, dia itu tidak mempunyai iddah alaiha kepada si istri itu patabinu, maka jadilah istri tersebut sebagai tolak bain. Idan, ketika hal tersebut terjadi, limujarrodi wuku'i tolak, karena adanya tolak alaiha kepada si istri tersebut. Jadi yang ketiga ya, yang keempat, jika istri ditolak sebelum digauli itu kan, karena jika istri ditolak sebelum digauli maka istri tidak mempunyai iddah dan tolaknya tolak
bain. Nah, ini nomor 1 sampai 4 itu adalah tolak bain sugro. Adapun yang kelima yang terakhir ayabuta ya, maaf. Yang kelima yang terakhir gitu kan. Ayabuta berketapan hati suami tolakoha untuk menolak si istri bi ayu tolikoha dengan memberikan tolak suami kepada istri salasan 3 kali sekaligus di kalimatin wahidatin dalam satu kalimat au mutafarriqatin ataupun beberapa kesempatan fil majlisi dalam majlis au itilukha atau mentolak suami kepada istri salasan salisatan yang ketiga badas naitna ini setelah tolak 2 gitu kan qobla sebelumnya patabinu maka jadi tolak bain dengan seperti itu. Bainunatan dengan bain kubro ya, bainunatan kubro dengan bain kubro palatahilu maka tidak halal lahu kepada suami hatta tangkiha sehingga menikah si istri zaujan goirohu kepada perempuan ya, kepada laki-laki yang lain. Jadi yang selanjutnya adalah jika tolaknya sudah 3 ya, baik 3 sekaligus ataupun 3 kali menjatuhkan tolak dalam waktu yang berbeda maka disebut bain kubro. Jika ingin bersatu kembali maka harus ada muhalil. Kenapa disebut bain kubro itu? Karena jika ingin bersatu kembali harus ada muhalil. Jika sudah dicerai oleh muhalil dan melewati masa iddah maka boleh dinikahi lagi oleh mantan suami yang pertama. Jadi dari tolak bain itu ada 2 ya, tolak bain kubro dan tolak bain sugro. Tolak bain sugro ini lihat saja nih dari A sampai D, sedangkan tolak bain sugro itu yang E. Bedanya tolak bain sugro tidak harus ada muhalil, sedangkan tolak bain kubro mengharuskan adanya muhalil. Dilanjut ya. Yang keempat ya, Arabi atau tolak roj'i ya, wa huwa ma yamliku mahu zauj haqqu muraja'atin mutolaqatin ya, mutolaqatihi ya, adalah tolak yang memiliki ya ma'ahu beserta tolak itu zauju suami haqqu muraja'ati mutolaqatihi, hak merujuk wanita yang ditalaknya walau biduni ridho ya, walaupun istrinya gak mau ya, walaupun istrinya gak mau liqouli ta'ala wa bu'ulatuna aku birodina bidzalika in aradu islah, wa bu'ulatuna dan suami-suami mereka aku lebih berhak birodihina untuk merujuk kembali istrinya bidzalika dalam waktu iddah. Jadi syaratnya merujuk itu masih dalam waktu iddah. Kalau di luar waktu iddah bukan rujuk namanya tadi, tapi nikah lagi, dan tolaknya pun kalau sudah habis waktu iddah menjadi tolak bain, bukan tolak roj'i lagi ya. In arodu jika berkehendak suami islahan untuk perbuatan perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat 228. Wali qouli sallallahu alaihi wasallam libni Umaro kepada Ibnu Umar bada antolako setelah mentolak Ibnu Umar jauzatahu kepada istrinya. Rojiha kamu itu harus merujuk kepada dia. Wa tolaku roj'i adapun tolak roj'i adalah makana duna salasi ya, yang di bawah 3 fil madkhuli buat wanita yang sudah diduhul ataupun sudah digauli biha wa binuni iwadin dan tanpa iwad. Kalau tanpa iwad disebutnya bukan tolak tadi, disebutnya adalah khulu ya. Wal mutolaqatu dengan ditolak ya tolakon roj'ian dengan tolak roj'ian gitu kan. Hukmuha ini hukumnya adalah kahukmi zaujah seperti hukum istri dalam hal apanya? Bin nafaqati dalam hal nafkah, wasukna dan dalam hal tempat tinggal, wa ghairihima dan yang lainnya. Hatta tanqodiya sehingga habis iddatuha iddahnya. Faidang qodot jika habis iddatuha iddahnya banat maka itu menjadi tolak bain min zaujiyah dari suaminya. Wa in aroda ketika bermaksud azawaju suami murojaataha untuk merujuknya, kalau rujuk ya kan tadi masih di dalam waktu iddah. Kalau sudah di luar iddah namanya bukan rujuk lagi tapi nikah. Bikaifiyatihi ya, apa? Yakfihi maka cukup bagi suami ayakula untuk mengucapkan la kepada istri laqad raja'tuka aku merujuk kamu, ataupun wayusanu dan disunatkan ayushida untuk menyaksikan ala muraja'ati untuk merujuk kembali istrinya syahidai adlin dengan 2 saksi yang adil. Jadi tolak roj'i ya yang keempat, yaitu tolak di bawah 3 untuk istri yang sudah digauli. Tadi karena yang belum digauli menjadi bain sugro ya. Dan ditolak karena ada kompensasi hulu ya, bukan yang seperti itu. Dan perempuan yang ditolak dengan tolak roj'i maka masih menjadi kewajiban suami dalam hal nafkah dan tempat tinggal. Udah istrinya mah di rumah saja, lebih baik suami yang tidur di pos ronda ya. Jika mau kembali dalam masa iddah maka tidak diharuskan mengucapkan akad baru lagi, tapi cukup dengan kalimat saya merujuk kepadamu atau yang sejenisnya. Dan jika merujuk disunatkan disaksikan 2 orang saksi yang
adil. Ketika dalam masa iddah tidak dirujuk, maka menjadi tolak bain sugro. Dilanjut ya. Al-khomis yang kelima ya, at-tolaku sori, tolak sori, wawa malayah taju mahu ila niyati tolak, yaitu yang tidak membutuhkan niat tolak. Bal yakti bahkan cukup pihi dalam tolak sori itu bila ditolaki sori dengan lapan tolak sori wadalika ya kayakula seperti ucapannya anti tolikun ya, anti misalnya seorang suami kepada istrinya anti tolikun mutol lakotun ataupun anti mutolakotun itu suami. Mutolakoh itu adalah wanita yang ditolak, atau tolak tuki, aku mentolak kamu, nahwi dalika, atau ucapan yang sejenisnya. Jadi tolak sori itu tolak yang tidak membutuhkan niat tapi cukup dengan ucapan tolak yang jelas. Seperti tadi perkataan suami ya, kamu tertolak atau aku mentolakmu, maka dengan ucapan tersebut jatuhlah tolak. Disebutnya tolak sori ya. Yang keenam itu at-tolakul kinayah, tolak sindiran ya. Mahtaju pihi ila niyati tolak, yang membutuhkan niat tolak idilabdu, karena sungguhnya ucapan gue sorihin tidak jelas ucapannya gitu kan, pid dilalati alaihi, dalam menunjukkan tolak. Wadalika kayakula seperti ucapan suami ya, alhiki bi ahliki gitu kan, kembalilah engkau kepada istri, kepada keluargamu gitu kan, aw akhrijni minadar, keluarlah kau dari rumahku, la tukallimini, janganlah engkau mengajakku berbicara wa ma'asyadalik mimma lam yudkar, dari kata-kata yang tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut, atau laku kalimat tolak wala manahu, dan tidak ada mana tolak gitu kan. Mitlu hada, seperti ini layakunu tolakon, tidak jadi tolak, ilaidanuwa maaf, kecuali jika niat si suami bihi dengan ucapan tersebut atau laku untuk tolak. Yang menjadi dalil Pakodat lako telah mentolak Rasulullah SAW ihda nisaihi, kepada salah seorang perempuannya, istrinya, bilafzi alhiki bi ahliki, kembalilah engkau ke rumah saudaramu atau keluargamu. Falasaka, maka tidak ragu lagi, annahu, karena sungguhnya ucapan tersebut, nawa, meniatkan Nabi bihi dengan ucapan tersebut atau laku tolak, karena Nabi meniatkan tolak gitu kan. Wa ila, dan jika diniatkan tolak maka tidak jadi tolak gitu kan. Paina Ka'bah bin Malik, karena sungguhnya Ka'ab bin Malik lama kila, ketika dikatakan lahu kepada Ka'ab, anna Rasulullah, sungguhnya Rasul, muruka, memerintahkan kepadamu, anta tanzila, untuk menjauhi imro'ataka, istrimu. Pakola, maka mengatakan Ka'ab, utolikuha, apakah aku harus mentolak gitu kan. Amada apalu, atau apa yang harus kerjakan. Kola, mengatakan Nabi, i'tazilha, jauhilah, fala takrobha, dan janganlah kamu mendekati. Pakola, mengatakan Ka'ab limro'atihi, kepada istrinya Ka'ab, ucapan yang tadi, ahliki bi ahlika, itu kan, pulanglah engkau ke keluargamu. Palhakot, maka pulanglah gitu kan, bihim, palhakot, maka pulanglah si perempuan bihim, kepada ahlinya. Wala uda, dan tidak dihitung alaihi, ucapan tersebut, hada, yang ini itu tolakon, sebagai tolak. Kenapa? Karena tidak diniati tolak. Ini hada ya, kasus tersebut, ucapan tersebut, fil kinayatil khofiyah, dalam kinayat yang samar. Amal kinayatu zohiro, adapun kinayat yang jelas, kakauli, seperti ucapan suami, anta kholiyatun gitu kan, wahai perempuan, kamu itu wanita yang terlepas, maksudnya sudah tidak ada ikatan nikah. Ubainun, ataupun kamu itu sungguhnya tolak bain, yuhatu halina, maka halal gitu kan, bagi kamu, maka itu kamu halal, lirijali, untuk laki-laki yang lain. Fahadihi, tolak ini adalah al-kinayatu, kinayah, la tahtaju, yang tidak membutuhkan ila niatin, kepada niat. Bal yaqau, tetapi jadi atau laku tolak bimujarrodi talafuzi, dengan mengucapkan biha terhadap tolak tersebut. Jadi yang kelima ya, tolak kinayah, yaitu tolak yang membutuhkan niat karena lafadznya tidak jelas, seperti perkataan suami kepada istrinya, pulanglah kamu ke keluargamu, atau keluarlah kamu dari rumahku, dan janganlah kamu berbicara padaku, sama juga ya. Yang menjadi dalil adalah perkataan Rasul kepada istrinya, pulanglah kamu kepada keluargamu, dianggap tolak karena meniatkan tolak. Sedangkan perkataan Ka'ab, walaupun ucapannya sama gitu kan, tidak dianggap tolak karena tidak diniati tolak. Ini tolak kinayah yang membutuhkan niat, ini adalah apabila sindirannya tidak jelas, karena tidak ada kata-kata tolak gitu kan. Tetapi jika sindirannya jelas, seperti perkataan laki-laki kepada istrinya, kamu telah lepas gitu kan dari pertanggungjawabanmu, ataupun kamu telah halal bagi laki-laki lain, maka perkataan tersebut menjadi tolak karena termasuk tolak
Shorih ya. Sampai di sini dulu ya majelis kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.